Ya, halo para subscriber yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini mau berbagi tips seputar cara atau tutorial ya buat servis piston cakram, rem cakram. Dan memang pada kendaraan itu sebenarnya harus dilakukan servis rutin ya. Paling enggak kalau di bagian cakram itu 4 bulan atau 6 bulan sekali lah, supaya tidak terlalu seperti ini. Ya, ini udah parah banget ya. Udah lama banget tidak dilakukan pembersihan. Di sini terjadi karat. Sini juga kotor, dan di pistonnya ini nanti kita bongkar. Ini kita bersihkan. Kita amplas lalu cuci pakai sabun ya, jangan pakai bensin. Karena di sini tuh campur sama minyak rem. Kalau dicampur cucinya pakai bensin, nanti dia akan menggumpal jadi seperti lem. Oke, ikutin tutorialnya. Dan sebenarnya ini kalau mau servis yang gampang buka dari sini ya. Cuman ini karena udah karatan nih, udah lama banget mungkin. Soalnya saya dari beli ini belum pernah saya bongkar. Jadi ini udah parah banget. Ini tuh yang untuk gerak di sini ya. Gerak maju mundurnya pengereman. Jadi ketika piston menekan kampas rem, dia gerak gini, maju mundur. Nah, ini udah kayak gini udah pasti sangat tidak bagus, sangat menghambat untuk pergerakannya. Dan ini lihat sampai karatan kayak gini, parah banget. Dan ini untuk yang di dalam juga tuh sudah karatan semua, nanti kita bersihkan. Dan piston ini juga dilepas. Oke, langsung aja kita lakukan pengerjaannya. Untuk buka piston pakai tang aja, digigit di sini ya. Kalau bisa diganjel pakai kain. Sambil diputar ya. Ini keras banget. Ya, ini untuk ringnya tinggal satu. Ini tinggal pasang satu doang. Jadi harusnya ada dua ya. Yang sini itu adalah untuk ring kotoran, seal yang di sini yang depan untuk nahan kotoran yang dari luar supaya tidak masuk ke piston. Sementara ini seal yang di dalam itu untuk menahan minyak rem agar tidak terdorong keluar atau tidak keluar. Oke, ini piston yang kedua. Lihat di dalam tuh olinya sudah bercampur sama air. Tuh, kotor banget di dalamnya. Nah, nanti kita cuci pakai air sama sabun ya, jangan pakai bensin.
Dan yang ini kita lepas saja, minyaknya nggak akan turun kalau atasnya itu nggak dipompa ya, atau nggak direm. Ini untuk cakramnya masih standar bawaan pabrik, jadi harus dilakukan perawatan pembersihan. Ingat di sini ada ringnya ya. Di sini ada ring. Harusnya di sini juga ada ring lagi nih, ring tembaga. Tapi ini udah nggak ada. Dalamannya kotor. Apa namanya? Minyak remnya sudah jadi keras. Jadi kita keluarin dulu ringnya. Dicongkel saja tapi hati-hati. Ini ringnya juga udah parah ya, harusnya ganti nih. Tapi masih lumayan, masih bisa dipakai. Oke, masuk ke proses perakitan. Ini tadi udah saya suci, saya skip aja videonya karena durasinya nanti kepanjangan ya. Ya, ini pakai sabun ya, jangan pakai bensin. Udah dicuci, udah lumayan bersih. Ini juga udah saya amplas, jadi agak mendingan lah daripada yang tadi. Nih memang udah termakan usia, jadi sudah, tapi masih layak pakai sih. Pistonnya masih lumayan lah. Dan ini ya, ini pemegang bracketnya nih. Ini harusnya di sini juga ada seal nih, dalam sini. Tuh, di situ harusnya ada seal buat nahan debu atau kotoran biar tidak masuk ke dalam. Jadi buat nahan debu yang di sini. Nah, dia kan geraknya begini harusnya. Tadi kan sama sekali nggak bisa gerak karena saking kotornya. Nah, dia geraknya begini. Nanti dilumasin pakai oli dulu biar licin. Nah, ini untuk sealnya, ini udah nggak ori ya. Nah, perhatikan untuk seal. Ini kan seal dalam ya, seal luarnya udah nggak ada itu posisinya. Untuk sealnya itu perhatikan, dia ada bagian yang agak lebih tinggi, jadi agak miring. Nah, yang agak miring itu posisinya ke dalam, jadi buat nahan oli dari dalam supaya tidak keluar. Jadi yang bagiannya lebih pendek itu ngadepnya keluar. Tapi kalau bagian si luar itu sebaliknya ya, yang bagian tinggi ngadepnya keluar, yang bagian pendek ke dalam, karena buat nahan debu atau kotoran dari luar supaya tidak masuk. Ya, kita langsung pasang aja. Ini berarti
Nah ini yang ngadep ke luar. Ini nggak boleh kena bensin ya, nanti kalau kena bensin jadi mekar. Ini ringnya bukan ori sih, jadi agak sedikit ribet. Oke, ini udah masuk ya. Tadi saya skip karena lumayan susah karena o-ring sealnya ini udah bukan orinya. Jadi harusnya kalau teman-teman bongkar itu ya, di sini masih ada o-ring seal lagi yang ngadep keluar, yang buat nahan kotoran dari luar. Yang ini nahan oli dari dalam supaya tidak keluar. Langsung aja kita pasang pistonnya. Ada juga yang pakai teknik sebelum pasang piston di sini dikasih minyak rem dulu ya, tapi ini saya nggak pakai teknik itu. Lumasin dulu pakai oli. Ini saya pakai oli samping supaya masukinnya gampang. Kalau nggak dilumasin oli dulu, dia ini ya kenceng banget, soalnya sealnya kan ngepres. Tahan yang kencang, dorong sambil diputar-putar. Bagian depan ini masih kencang banget ya, karena sealnya yang tadi ya, sealnya yang bukan ori. Jadi kalau teman-teman servis gitu bongkar, sekalian aja siapin sealnya ya. Biasanya itu sealnya udah pada melar, ngembang gitu. Kita juga lumasi oli supaya tidak karatan ya. Jangan lupa ini untuk penahan kotoran. Dulu kita pasang ini dulu nih, kawat penahan kampas remnya. Oke, ini udah dipasang. Jadi bisa nah gini ya guys, tadi kan sama sekali nggak mau gerak dia karena
gitu ya. Jadi nanti pas pengereman kembalinya tuh cepet, jadi nggak gancet. Tinggal pasang kampas remnya. Kebalik guys. Jangan lupa ya, di sini ada ring tembaga depan belakang dari kabel olinya. Jadi untuk pengisian minyak rem langsung dari atas, langsung dari kaliper. Ya, setelah sektor bawah selesai, kita masuk ke sini ya, pengisian minyak rem dan juga pemompaan, pembuangan angin. Oke, proses pengisian minyak rem, pemompaan. Ini minyak rem yang sisanya ya, tahu mereknya apa, warnanya begitu. Yang saya punya sih biasanya warnanya merah. Oke, kita pompa sampai dia turun anginnya, sampai dia gelembung-gelembung. Ini kalau udah mulai keras baru dibuang anginnya dari ventil sini ya. Kita kocok dulu, dia akan keluar gelembung, berarti pompanya jalan, atau master remnya masih normal tuh, gelembungnya banyak. Dia turun ngisi yang ruang piston itu tadi. Oke, saya skip aja ya, karena ini biasanya lumayan lama. Oke, ini udah mulai keras ya, dan minyaknya juga udah pada turun, udah hampir habis. Nanti saya isi lagi. Dan kalian yang mompa ini minyak rem, usahakan untuk stangnya dibelokin ke kiri ya, dia akan lebih cepat turun. Lebih keras.